pundak-pundak kalian sebenarnya merasa berat memikul, menanggung dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Apa caranya kemudian wahai Rasulullah kalau pengen diringankan? Kata beliau, fakhaffifu anha bituli sujudikum. Ringankan beban pundak kalian dengan memperpanjang sujud-sujud kalian. Ayuhan nas, man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadha syahr kana lahu bidzalika indallahi itqu raqabah wa maghfiratun lima madha min dhunubihi. Wahai sekalian manusia, Nabi bilang, siapa dari kalian yang memberikan makanan jamuan buka puasa kepada orang lain, maka pahalanya seperti kalian membebaskan seorang budak, dan hal tersebut juga menjadi jaminan kalian mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ada sahabat angkat tangan mendengar kemuliaan yang begitu besar. Waduh, luar biasa nih, ngasih makan dapat pahala, bebasin budak, dan jaminan akan dapat ampunan dari Allah. Dia angkat tangan. Kenapa dia angkat tangan? Karena dia tahu diri kondisi dia ekonominya lemah, gak bisa dia ngasih makan orang. Orang makanan di rumah aja sering kurang. Dia angkat tangan, ya Rasulullah. Apa dia bilang? Walaysa kulluna naqdiru ala dhalik. Enggak semua dari kita mampu ngasih makan buat orang lain. Bagaimana dong? Enggak bisa dapat tuh pahala, bebasin budak, enggak bisa dapat jaminan ampunan. Nabi bilang, faqala alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, ittaqun nar walau bisyarbatin min ma'. Nabi bilang, jauhkanlah diri-dirimu dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan kurma. Bahkan syiqqi tamrah itu juga bisa diartikan setengah kurma. Jadi memberi makan satu biji kurma kepada orang yang mau buka puasa juga dapat hitungan seperti dia membebaskan seorang budak. Kalau dulu kita dengar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia bebasin Bilal bin Rabah, pahalanya luar biasa gede. Kita ternyata bisa dapat tuh pahala. Gimana caranya? Kasih makan orang. Gak bisa ngasih makan, kasih satu biji korma. Gak bisa beli korma, sekarang beli korma harus banyak, harganya mahal. Kata Nabi, walau setelah itu, walau bisyarbatin min ma', walaupun hanya dengan segelas air putih, itu juga dapat pahala yang sama. Luar biasa, diobral betul pahala nih. Ayuhan nas, man hasana minkum fi hadha syahri khulqah kana lahu jawaz 'ala sirat yauma tazillu fihi al-aqdam. Wahai sekalian umatku, kata Nabi, siapa dari kalian yang berupaya memperbaiki dirinya, menjaga akhlaknya di bulan Ramadan, karena demi menjaga kemuliaan, menghormati bulan Ramadan, lalu kita memperbaiki diri kita, maka Nabi bilang itu bakal menjadi hal yang membantu kalian melewati sirat, padahal nanti banyak kaki-kaki yang terjatuh, banyak kaki-kaki yang terpleset, nggak mampu melewati sirat. Tapi orang-orang yang menjaga akhlaknya di bulan Ramadan akan membantu dia untuk bisa melewati sirat tersebut. Wa man khaffafa minkum fi hadha asy-syahr amma malakat yaminuh khaffafa Allahu alaihi hisabah. Ada dari kalian misalnya orang punya tanggungan kepada kita, lalu kita ringankan. Misalnya nih, contoh, ada orang berhutang sama kita. Kita lihat dia ini susah banget kondisinya. Jadi dia berhutang bukan karena pengen foya-foya, tapi buat luqmatul aish, buat makan keluarganya. Gak bisa. Sedangkan kita Allah kasih kecukupan. Lalu akhirnya kita ketika masuk bulan Ramadan
demi membahagiakan dia, kita bilang, udah yang kemarin ana maafin dah, halal, lunas, selesai, gak ada tanggungan apa-apa lagi. Kata Nabi, karena kamu telah meringankan beban dia, maka Allah juga akan meringankan hisabmu nanti di hari kiamat. Oh, hisab berat, hati-hati kalau dihisab berat. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira sampai akhir ayat. Atau misalnya kita punya amma malakat yaminuh, apa yang menjadi milik kita. Contoh misalnya pembantu di rumah kita yang biasa kerja banyak, kerja letih, kita bilang udah nyucinya segitu aja cukup dah, yang terika sebagian aja deh, habis itu istirahat, habis itu boleh pulang siap-siap buka puasa, atau habis itu silahkan santai-santai. Nah, kita meringankan beban dia, maka kata Nabi, Allah akan meringankan beban kita dan hisab kita di hari kiamat. Wa man kaffa fihi syarrah kaffallahu anhu ghadabah yauma yalqah. Orang yang bisa menahan keburukan dirinya, maka Allah akan menahan amarahnya bagi hamba tersebut di hari di mana nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Ketika berhadapan di pengadilan Allah, Allah sebagai hakimnya, kita sebagai terdakwanya, Allah akan bilang, kamu dulu pernah menahan diri tidak berbuat keburukan di bulan Ramadan, maka hari ini aku akan menahan amarahku, dosa-dosamu telah aku ampuni dan kamu layak untuk masuk ke dalam surgaku. Oh, nikmat. Makanya itu ainar ramadaniyun, orang sampai dijulukin orang-orang Ramadaniyun, orang yang sebagai Ramadhani, orang yang ahli betul-betul bisa memuliakan bulan Ramadan. Lalu apalagi, waman akrama fihi yatiman akramahullah yauma yalqah. Orang yang memuliakan anak yatim, maka Allah akan muliakan dia nanti ketika berjumpa dengan Allah. Waman wasala fihi rahimah wasalahu Allah birahmatihi yauma yalqah. Orang yang mau menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan terus menyambung rahmatnya kepada hamba tersebut sampai nanti hari perjumpaan dengan Allah. Wa man qata'a fihi rahimah, sebaliknya, orang yang justru di bulan Ramadan malah memutus silaturahmi, maka Allah akan putus rahmatnya bagi hamba tersebut. Wa man tatawwa'a fihi bisalah kataballahu lahu bara'ah minan nar. Orang yang menjalankan tatawwa', menjalankan ibadah sunnah, salat sunnah di bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi jaminan dia terbebas dari panasnya api neraka. Wa man adda fihi fardhan kana lahu thawaba man adda 70 fardatan fi ma siwahu min asyhur. Salat yang wajib atau apapun yang wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Apalagi waman akthar, ini sedikit lagi ya, waman akthara fihi minas salati alayya thaqalallahu mizanahu yawma takhifful mawazin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang rajin perbanyak, ya kata Nabi di sini, waman aktsara, memperbanyak baca sholawat kepadaku di bulan Ramadan, maka Allah akan beratkan timbangan amal ibadahnya. Padahal nanti di hari kiamat banyak amal ibadah justru yang takhif, berkurang, menjadi ringan. Maksudnya bagaimana? Ini pahalanya nih, ini amalan ibadahnya segini. Kemudian pas di hari kiamat ternyata di padang mahsyar nanti dilihat, oh dia kurang ikhlas, kurang dikit. Oh dia waktu itu sombong, berkurang dikit. Oh dia waktu itu pamer, berkurang lagi, berkurang.
Tapi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi di bulan Ramadan bukan berkurang, malah makin berat pahala ibadahnya di hari pertimbangan nanti. Enak banget, Masya Allah. Wa man tala fihi ayatan minal Qur'an kana lahu mithlu ajri man khatama al-Qur'an fi ghairihi minasyuhur. Orang yang baca satu ayat Al-Qur'an maka seperti mengkhatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sama kayak kita khatam tuh. Ya udah dah, kalau gitu kita nanti tiap hari baca satu ayat aja dah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Shadaqallah. Lu cepet banget ngaji lu. Lu nggak dengar Habib bilang kemarin satu ayat mengkhatamkan Al-Quran. 3 nih gua udah khatam, masih kurang aja. 3 gua udah khatam nih, lu cukup dah. Bukan begitu maksudnya. Justru kita manfaatin sebaik-baiknya. Kapan lagi baca satu ayat mendapat pahala 1 kali khatam? Kapan lagi tuh? Cuma di bulan Ramadan. Jadi manfaatin justru sebaik-baiknya. Paling enggak kita baca 1 bulan ini dari awal sampai akhir sekali aja minimal. Sering saya bilang di mana-mana. Zaman saya dulu tuh masih ya remaja begitu atau masih kecil, pasti khatam. Orang tua kita perhatian banget. Ayo baca. Ayo jam 4:30 sore pulang, lagi main bola asik-asik suruh pulang, mandi, ngaji. Tuh tiap Ramadan pasti begitu. 1 hari harus 1 juz. Begitu lewat 1 bulan udah baca 1 Al-Quran penuh. Gak apa-apa nih bapak-bapak nih yang punya anak, ibu-ibu, gak apa-apa janjiin. Kalau bisa kita beliin apa misalnya sepeda baru, gitu, ajak jalan-jalan ke Ancol misalnya begitu, nggak apa-apa. Walaupun untuk pertama kalinya dia itu baca Al-Quran untuk dapat sepeda bukan karena Allah, tapi itu kita telah melatih dia untuk dekat dengan Al-Quran. Namanya anak kecil kagak paham pahala, baca Quran dapat pahala. Buat dia pengen yang instan-instan yang dia ngelihat di depan mata dia. Apakah itu coklat, apakah kue, baju baru, sepeda baru dan lain sebagainya. Itu yang dia pengen. Gak apa-apa kasih. Yang penting dia jadi akrab sama Al-Quran, terbiasa baca Al-Quran, dan itu akan mendarah daging sampai dia dewasa menjadi ahlil Quran. Jadi 1 ayat seperti mengkhatamkan. Nanti begitu lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dapat khatam lagi? Oh harus baca dari awal sampai akhir kalau sekarang. Gak bisa lagi baca 1 ayat. Nah, makanya manfaatin betul-betul Ramadan. Karena begitu masuk lebaran, mau dapat pahala khatam, baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau di bulan Ramadan 1 ayat sama seperti mengkhatamkan Al-Quran.